Oke, Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di kelas saya masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu Adat dan Budaya Aceh. Namun di kelas kita ini adalah mata kuliah wajib ya, berbeda dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Samudra. Nah, terkait hal itu seperti biasa, saya lebih dulu eh, memperlihatkan dulu kepada kalian terkait dengan RPS ya. Jadi, nah di sini sudah nampak adik-adik sekalian bahwasanya RPS di sini adalah kami selaku yang mengampu mata kuliah sejarah dan budaya Aceh. Tapi kembali saya tekankan pada kalian bahwa mata kuliah ini bukan mata kuliah tim teaching, melainkan individual. Namun satu RPS bisa dipakai untuk semua dosen yang memang mengampu mata kuliah ini. Oke, selanjutnya hari ini berarti pertemuan kita yang ke-13 ya. Yang ke-13. Jadi materi kita untuk hari ini itu mengenai uh, upacara prosesi pesiju ya, sama seperti yang ada di layar kalian semua ya. Di sini ada juga mencantumkan terkait dengan deskripsi singkat tentang mata kuliah ini dan lalu di bawahnya ada bahan kajian ya atau materi-materi yang sudah pernah kita bahas, lalu yang saya kuningkan ini adalah materi pada hari ini. Yang di bawahnya itu daftar pustaka dan masih banyak lagi daftar pustaka yang memang tidak saya cantumkan di monitor. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya CPMK ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, yang pertama ada mampu menjelaskan lahirnya budaya Pesiju. Yang kedua, dapat memahami pengertian dan tujuan Pesiju. Yang ketiga, mampu menerangkan sarana dan prasarana atau perlengkapan dan fungsinya ya. Nah, bagaimana sih fungsi Pesiju itu di kalangan masyarakat Aceh selaku adat lokal gitu ya, adat lokal budaya Aceh. Yang terakhir dapat memahami dan pelaksanaan upacara prosesi pesiju. Bagaimana sih pelaksanaan prosesi pesiju itu? Apakah masih dipakai hingga saat ini atau tidak? Gitu ya. Nah, langsung saja untuk slide selanjutnya. Di sini ada yang pertama, materi yang akan kita bahas nantinya ialah lahirnya budaya pesiju. Yang kedua, pengertian dan tujuan pesiju. Yang ketiga, ada sarana, bahan, alat, atau pelengkapan dan fungsi pesiju itu sendiri. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah mengenai nilai-nilai filosofis pesiju. Nah, untuk tahapan pelajarannya sendiri, adik-adik sekalian, seperti biasa, saya memakai lebih dulu brainstorming, yaitu curah pendapat ya. Yang kedua ada prosesi pesijuknya sendiri, yang ketiga nilai-nilai filosofis, keempat kesimpulan, dan yang terakhir ada prosesi tanya jawab. Nah, sebelum itu kita mulai, saya ingin tanyakan dulu ke adik-adik semua, apa yang kalian ketahui mengenai pesiju? Nah, di sini kan banyak orang Aceh itu ya. Apa pesiju itu? Kak Alfa ya, yang memang orang Aceh asli. Jadi coba dijawab dulu Kak. Apa itu pesiju? Sebelum kita lanjut ke materi-materi sebelumnya. Kalau orang Aceh itu sudah familiar sekali ya dengan pesiju. Bisa Kakak uraikan sedikit saja apa itu pesiju? Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Menurut saya, Sidu ini merupakan sebuah tradisi khususnya yang ada di Aceh, yang dimana uh, ada ustadz yang membacakan doa-doa Pak. Misalnya di situ terdiri dari contohnya daun-daun apa gitu.
Akan tetapi dari daun-daun tersebut memiliki filosofi-filosofi yang baik gitu, Pak. Oke, benar sekali ya apa yang sudah dideskripsikan oleh Kak Alfa tadi. Memang benar. Sampai dengan detik ini juga orang-orang Aceh sendiri atau masyarakat Aceh sendiri masih percaya akan hal-hal yang demikian. Salah satunya yaitu pesiju. Namun harus kita tekankan di sini bahwasanya pesiju itu pembuka ya, pembuka dari setiap tradisi yang ada di Aceh, begitu ya. Jadi orang nikah diawali dengan pesiju, orang beli motor baru ya harus ada pesiju. Jadi pesiju itu sendiri adalah awal dari tahapan-tahapan untuk melaksanakan prosesi-prosesi lainnya yang ada di kalangan masyarakat Aceh. Nah, di sini bisa kita lihat adik-adik, apa yang jadi pertanyaannya di sini kalau misalnya kita bahas terkait dengan uh, prosesi pesiju, gitu ya. Jadi yang pertama muncul di benak kita, bagaimana sih lahirnya budaya pesiju? Apakah murni dari masyarakat Aceh sendiri atau uh, adanya campuran budaya di dalam tradisi pesiju itu sendiri? Ada yang bisa jawab, Kak Umi mungkin? Kak Umi Nazia Zahara ya. Mungkin bisa dibantu saya untuk menjawab hal-hal yang demikian. Apakah pesiju itu dari masyarakat Aceh atau adanya campuran budaya kosmo di situ ya, kosmopolitan. Bagaimana Kak Umi Nadia Zahra? Halo Kak Umi. Ya, Pak. Bisa bantu saya untuk deskripsikan sedikit mengenai hal-hal yang sudah saya tanyakan tadi? Mohon maaf, Pak. Boleh diulang lagi, Pak? Sekali lagi, mohon maaf, Nah, Pak. jadi budaya pesiju itu lahir dengan sendirinya dari masyarakat Aceh atau ada campur tangan budaya lain di dalamnya, gitu ya, atau sering disebut kosmopolitan. Bagaimana Kakak? Dari budaya Hindu-Buddha, Pak. Lalu cuma itu saja Kak Umi Nadia Zahra? Itu aja ya. Ya, benar ya, benar. Jadi pesiju itu tidak hanya muncul jadi dari masyarakat Aceh itu sendiri, melainkan ada campur tangan budaya lain di dalamnya ya. Contohnya seperti orang-orang Hindu yang pertama datang kemari ya. Nah, lalu masyarakat Aceh itu cuma meneruskan saja, tidak murni lahir dari masyarakat Aceh sendiri. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak ada suatu kebudayaan yang baru di dunia ini, melainkan ada sinkronisasi atau sangkut paut antara satu budaya dan budaya lainnya. Jadi harus kita garis bawahi bahwasanya tidak ada satu kebudayaan yang baru yang ada di dataran bumi, gitu ya. Jadi kita fokus ke skop utama yaitu bagaimana sih lahirnya budaya pesiju. Di sini kita akan lihat di slide selanjutnya bagaimana lahirnya budaya pesiju itu sendiri yang ada di masyarakat Aceh. Nah, di sini saya ada sedikit catatan ya mengenai pesiju. Ya, pesiju. Jadi, kenapa saya memakai tulisan di sini? Banyak memakai tulisan karena
Kasus yang saya dapat di lapangan bahwasanya sangat jarang orang memahami bahan ajar atau materi yang sudah dipaparkan atau yang sudah tertera di monitor atau di depan layar. Jadi banyak orang yang memang lebih paham di saat kita menjelaskan. Ya. Jadi makanya saya tekankan tulisan di sini ya, saya paparkan tulisan. Karena banyak orang yang tidak mengerti akan tulisan tersebut. Jadi setelah saya paparkan tulisan, selanjutnya akan saya ikuti dengan penjelasan. Nah, jadi kalau kita bicarakan tentang sejarah Pesijo itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya sejarah Islamisasi yang ada di Aceh ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Umi tadi itu ya. Jadi ada sangkut pautnya dengan orang-orang Hindu atau orang-orang India, orang-orang Tamil yang pernah tinggal atau pernah masuk ke Aceh di era-era sebelumnya. Nah, konon dari hal tersebut di atas bahwa sebagian dari kebiasaan adat istiadat Pesiju masyarakat Aceh yang dianggap tidak bertentangan dengan Islam. Jadi segala sesuatu yang ada di Aceh khususnya budaya yang memang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan di Aceh. Namun berbeda halnya jika itu tidak linier atau tidak ada hubungan dengan agama ya atau bertolak belakang dengan agama yang dipeluk oleh masyarakat Aceh pada umumnya yaitu Islam. Itu akan ditolak ya, ditolak budaya tersebut. Namun jika itu tidak bertentangan dengan agama Islam, itu akan mudah diterima kalau di negeri Aceh. Nah, selanjutnya seperti perihal bahwasanya Pesiju adalah dianggap salah satu tradisi ya, tradisi adat masyarakat Aceh yang telah berasimilasi dengan ajaran Islam. Itu tidak terlepas ya. Meskipun kita tahu bahwasanya itu adalah uh, budaya yang dibawa oleh orang-orang Tamil, namun uh, dengan berjalannya waktu ini sudah diubah ya. Apalagi pada saat itu Pesiju ini masih memakai mantra-mantra ya, mantra-mantra yang ada dalam kitab Weda. Namun setelah terjadi Islamisasi pada saat itu, semua mantra-mantra itu diganti dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya sampai sekarang pun budaya Pesiju masih dipegang teguh dan diklaim adalah itu sebuah kebudayaan yang memang berasal dari Aceh sendiri pada saat itu. Nah, kasusnya bagaimana? Nah, di sini kita juga bisa lihat ya. Jadi perubahan kalimat yang dibacakan dalam prosesi pesiju itu sendiri adalah lafaz ya. Lafaz yang berasal dari Al-Quran. Nah, sudah dimulai sejak pemerintahan Alauddin Raya Syah Al-Mukamil pada saat itu. Beliau mengundang 70 orang ulama besar dan terkemuka untuk menyusun kanun syara al-Asyi guna menjadi pedoman dan pegangan bagi kalangan kerajaan tentang kedudukan nilai-nilai adat dan istiadat berdasarkan syariat Islam atau hukum Islam. Maka pada saat itulah terjadi perubahan atau ditinggalkannya mantra-mantra. Jadi pada saat itu orang-orang lain masih memakai mantra-mantra yang memang berasal dari kitab Weda. Setelah itu diganti lafaznya menjadi ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Selanjutnya, secara historis pelaksanaan Pesiju juga tidak hanya menjadi perdebatan. Nah, saya rasa perdebatan ini tidak hanya pada saat itu saja terjadi. Jadi ada perdebatan mengenai persepsi ya, persepsi Pesiju ini boleh atau enggaknya. Itu tidak hanya ada pada era itu saja antara kaum-kaum reformis ya dan juga ulama
tradisional. Sampai sekarang pun kita masih menjumpai akan hal-hal yang demikian. Banyak persepsi tentang pesiju, banyak pandangan tentang pesiju. Oh, pesiju itu boleh ya. Pesiju itu boleh karena mengandung atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa pesiju itu nggak boleh, gitu ya. Itu tergantung dari mana kita melihatnya. Banyak pro dan kontra di dalam budaya pesiju itu sendiri. Tapi sampai dengan detik ini pesiju itu masih dibolehkan di Aceh, dan segala sesuatu prosesi yang diadakan di Aceh itu pasti diawali dengan namanya pesiju. Oke, yang kedua di sini kita timbul juga pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan pesiju? Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan lahirnya budaya pesiju itu sendiri ya, yang ada di Aceh. Yang kedua, apa pengertian pesiju dan apa tujuan pesiju itu sendiri? Coba Bang Ali nih, Bang Ali. Mana Bang Ali? Saya, Pak. Oke, Bang Ali. Bang Ali, coba Bang, apa pengertian pesiju, Bang? Tadi Kak Alpa sudah menjawab ya tentang apa itu pesiju. Nah, sekarang pengertian pesiju itu sendiri, definisi daripada pesiju. Dan apa tujuan pesiju? Untuk meminta berkah, Pak, atau keselamatan dan perlindungan dari Tuhan bagi seseorang, Pak. Bagi seorang aja, Bang. Bagi orang yang ikut pesiju itu, Pak. Oke, baik. Dan pesiju itu apa, Bang? Itu tujuannya ya. Tujuannya untuk minta berkah gitu ya. Jadi pengertian pesiju itu apa, Bang? Yang Gimana Bang Ali? Oke, baiklah Bang Ali, kalau begitu di sini kita akan lihat mengenai apa sih yang dimaksud dengan pesiju ya. Apa yang dimaksud dengan pesiju? Jangan kita nggak tahu ya apa itu pesiju, tapi kita sering melihat dan juga ikut meramaikan ya, ikut meramaikan, bahkan kita pun sepertinya pernah melaksanakan pesiju juga begitu ya, tapi kita nggak tahu definisi daripada pesiju itu. Nah, di sini uh, pesiju adalah sebuah prosesi adat ya, atau salah satu ritual ya. Nah, ini secara umum, namun secara khusus bagaimana ya? Bagaimana deskripsi daripada pesiju itu sendiri. Jadi kata pesiju diambil dari kata siju ya, dan bahasa Arab, apa bahasa Arabnya? Saya sengaja buat di sini beda ya, biar kalian itu terkecoh ya. Nggak mungkin bahasa Arabnya lebih. Nah, kan begitu. Jadi kalian bisa berpikir bahasa Arabnya apa gitu. Pasti ada di referensi-referensi yang lain biar kalian bisa memikir gitu ya. Jadi dalam bahasa Aceh juga disebut lepi ya, lepi, atau dalam bahasa Indonesia itu dingin, sehingga dapat diartikan pesiju itu mendinginkan atau menyejukkan. Itu menurut Dr. Bahtiar Akub dan juga Dr. Usman Ibrahim ya, dalam bukunya tahun 2008 halaman 42. Selain itu, pesiju juga merupakan prosesi adat yang cukup biasa ya, cukup biasa dilakukan bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, misalnya ketika memasuki rumah baru, membeli kendaraan baru dan lain sebagainya. Namun timbul pertanyaan di sini. Apakah sama ya?
apakah sama prosesi pesiju yang dilaksanakan di desa-desa atau di kampung-kampung yang ada di Aceh dibandingkan di kota-kota, begitu ya. Sesering manakah yang sering dilaksanakan pesiju itu? Ya. Bagaimana pandangan mereka tentang pesiju? Ya, di sini ada dua pandangan yang berbeda, ya, antara masyarakat desa dan masyarakat kota, gitu ya. Ini khusus yang ada di Aceh, gitu ya. Jadi di desa apapun yang mereka kerjakan, ya, tetap diawali dengan yang namanya pesiju. Ya, contoh kecilnya bagaimana? Kanduri Blang tetap diawali dengan pesiju. Ada motor baru, ya, beli Sinso pasti diawali dengan pesiju. Namun berbeda dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Jadi pandangan mereka itu sudah berbeda. Jadi pola pikirnya itu sudah berbeda. Kapan mereka melaksanakan pesiju di masyarakat kota? Di saat ada prosesi-prosesi yang dianggap sakral saja, ya, prosesi yang besar, ya. Contohnya, ya, prosesi-prosesi yang besar itu perkawinan, gitu ya. Cuma di perkawinan saja mereka melakukan prosesi pesiju, ya. Jadi awal pembuka daripada prosesi-prosesi yang lain yang ada di masyarakat Aceh. Namun bagaimana di saat mereka membangun rumah? Apakah masih memakai adat yang seperti ini? Saya rasa sudah jarang, apalagi di saat masyarakat kota membeli motor baru atau kendaraan baru. Saya rasa itu sudah sangat lumrah, udah tinggal bawa pulang ke rumah, tinggal naik, ya sudah gitu, tidak ada prosesi apa-apa yang dilakukan terhadap kendaraan baru, gitu ya. Nah, jadi di kalangan masyarakat kota sendiri prosesi pesiju ini sudah tidak dianggap sakral lagi, ya. Melainkan ya mau mau dilaksanakan boleh, mau enggak dilaksanakan juga tidak apa-apa toh, gitu. Jadi pola pikirnya itu sudah berbeda. Jadi siapa yang menghilangkan adat itu sendiri? Bukan orang luar yang menghilangkan adat kita sendiri, melainkan orang-orang kita sendiri. Misalnya ini tradisi orang Aceh, ya, orang Aceh sendiri yang menghilangkannya. Jangan salahkan orang luar di saat nanti adat tersebut sudah tidak ada lagi, gitu ya. Jangan salahkan orang, padahal itu bermula dari diri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi ritual pesiju ini mirip dengan tradisi tepung tawar, ya. Jadi kalau di luar Aceh ada nggak tradisi pesiju? Ada, namun penyebutannya aja yang berbeda, gitu ya. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat, ya, tujuan daripada pesiju itu sendiri, ya. Jadi tujuan daripada pesiju itu sendiri bahwasanya untuk memberi motivasi, ya, untuk memberi motivasi bagaimana, udah sampai mana tadi? Ini sudah hilang, ya. Untuk memberi motivasi dari hati yang tidak bergairah dan tidak bersemangat ini masih memakai bahasa-bahasa lama, ya, yang terlalu kaku untuk kalian pahami, gitu ya. Kedamaian serta kesejukan hati, berpikir tenang dan sehat jasmani serta rohani dalam menempuh hidup baru. Jadi sama seperti jawaban Bang Ali tadi, bahwasanya tujuan pesiju itu untuk mengharap suatu keberkahan, ya, dari Sang Maha Esa. Nah, di sini juga ada
ada tujuan utama daripada pesiju itu sendiri adik-adik. Bahwasanya ialah untuk menyatakan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memohon berkah dan petunjuk dari Allah dan mengharapkan keselamatan, kebahagiaan serta ketentraman hidup dari Sang Maha Esa ya. Juga memohon maaf kepada sesama manusia dan juga menyatakan taubat kepada Allah atas kekhilafan dan kesalahan. Juga pesiju ini dianggap sedekah ya. Jadi dengan kita melakukan adat dan prosesi pesiju ini, otomatis kita mengundang orang-orang minimal yang ada di sekitar kediaman kita tinggal gitu ya. Jadi kita bersedekah, membuat kenduri gitu ya, membuat kenduri, memberi mereka makan atau mengundang anak yatim. Nah, disinilah yang letak di mana keberkahan itu terjadi, keberkahan gitu ya. Kembali lagi kepada persepsi kalian masing-masing adik-adik ya. Kadang pun di antara kalian ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap budaya pesiju ini sendiri, meskipun kita sama-sama berasal dari Aceh gitu ya. Nah, yang selanjutnya apa saja sarana dan bahan ya atau perlengkapan yang digunakan dalam prosesi pesiju serta bagaimana fungsinya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Kenapa harus memakai ini? Kenapa harus memakai ini? Apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Gitu ya. Nah, di sini untuk bahan-bahan yang digunakan pada umumnya dalam masyarakat Aceh dalam prosesi pesiju itu yang pertama ada yang namanya dalung. Tahu dalung? Kak Alpa dalung tahu Kak Alpa? Tahu, Pak, Apa dalung? yang bentuknya kayak apa namanya? Apa sih? Yang lebar gitu, Pak. Yang buat naruh semua perlengkapannya, misalnya di atas piring gitu. Kalau bahasa daerah Kak Alpa sebutannya apa? Dalung juga. Dalung juga gitu ya. Nah, jadi bahasa Aceh Timur itu berbeda ya dengan bahasa yang ada di mungkin penyebutannya aja ya, tapi pada umumnya itu disebut dalung ya. Jadi dalam dalung itu sendiri, pada dalung itu sendiri mengandung makna bahwasanya itu sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap dalam kehidupan dan memberikan perpaduan yang manis gitu. Itulah makna daripada dalung itu sendiri. Yang kedua ada namanya sange ya. Ya, sange. Mungkin di sini ada yang nggak ngerti bahasa Aceh ya. Nah, jangan tambahkan k pula di sini ya. Nah, jadi bukan sange lagi bacanya ya. Sange itu dalam bahasa Aceh. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tudung saji namanya. Jangan kalian tambahkan k pula di sini nanti. Jadi maknanya itu udah berbeda gitu ya. Jadi makna sange ini sendiri adalah untuk mengharapkan perlindungan serta ramah di lingkungan sesama warga dan sarana perlindungan bagi seseorang yang dipesiju supaya mendapat perlindungan dari Allah. Ini hanya media ya, media yang dipakai, namun punya makna tersendiri daripada setiap bahan yang dipakai dalam pesiju itu sendiri. Yang ketiga ada pingan ya. Pingan. Ya. Pingan sama cupe itu berbeda adik ya. Nah, biasa di dalam pingan ini sendiri diletakkan breh ya, breh padi. Itu beras dan padi. Jadi maknanya adalah jika seseorang bertani atau berladang maupun dia berdagang sekalipun, dia hendaknya dapat menyimpan hasil panen padinya, hasil ladang, dan hemat dari pendapatan
berdagang gitu ya. Diharapkan dengan adanya pinggan yang diletakkan beras sama padi tadi, diharapkan mereka bisa berhemat ya. Baik. Nah, ini tidak hanya ditujukan kepada pedagang, petani saja, melainkan juga kadang ada masyarakat Aceh yang menjadi PNS ya atau tenaga pengajar. Diharapkan dengan hasil jerih payahnya itu bisa ditabung ya, tidak berfoya-foya. Nah, selanjutnya ada di sini yang namanya glow ya, atau tempat cuci tangan. Ya, bentuknya ya setengah lingkaran lah ya. Mungkin kalian bisa lihat dengan yang bermacam motif ya, glow. Itu glow. Nah, maknanya apa? Jadi maknanya apabila ada perselisihan dapat diatasi dengan damai dan dengan kepala dingin gitu ya, tidak sampai keluar darah gitu ya. Jadi yang kelima ada bulkat. Nah, bulkat apa bahasa Indonesianya bulkat? Ketan ya. Nah, bulkat di sini maknanya adalah mengandung zat berkat ya, agar jiwa raga seseorang selalu berada dalam lingkungan kekeluarganya sendiri. Jadi bulkat ini sendiri ada bermacam-macam warna ya yang sering kita jumpai, sering kita lihat itu warna kuning atau warna putih ya. Jadi warna kuning ini melambangkan kejayaan dan kemakmuran, sedangkan warna putih melambangkan suci dan bersih. Mungkin ada juga yang berwarna biru ya, itu pakai pewarna. Nah, itu mananya kesejukan yang melambangkan alam, langit, dan laut. Dan kesegaran atau ketenangan, atau juga bisa dikatakan sebagai keberuntungan gitu ya. Tapi untuk hal ini pewarnaannya sendiri itu tergantung ya, tergantung siapa yang kita suruh buat atau warna kesukaan kita sendiri gitu ya. Yang selanjutnya ada umirah satu pingan ya. Umirah satu pingan. Tahu kan umirah itu apa? U kelapa, mirah merah, satu pingan adalah tempat taruh nasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan satu-satu itu akan panjang sekali man. Tapi kalau misalnya kita terjemahkan semua itu berbeda ya, berbeda maknanya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan perpaduan dan warna yang harmonis dan juga ramah serta santun dalam hidup berumah tangga sesama warga atau tetangga sekitarnya. Jadi diharapkan dengan adanya Umerah ini menjadikan perpaduan yang sempurna ya, perpaduan yang sempurna di antara satu dengan yang lainnya. Kita selalu berdamai baik itu dengan tetangga, dengan teman ya, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi selanjutnya untuk alat dan bahan yang keenam itu ada yang namanya tumpo ya. Tumpo. Mungkin orang-orang Aceh di sini sering mendengar ya tentang tumpo. Kadang juga ada yang tahu tumpo tapi nggak tahu bentuknya gitu ya. Kadang ada juga yang membuat pesiju ini tanpa tumpo. Nah, jadi tumpo ini maknanya sebagai penengah dalam membina rumah tangga serta dapat melahirkan keturunan dan yang menjadi penanggung jawab ya, yang bertanggung jawab nantinya dan semua persoalannya. Jadi tumpo ini berbentuk macam bunga, ada juga kadang ada yang berbentuk bulat. Itu yang terbuat dari pisang dan tepung ya. Nah, itu ya macam-macam lah bentuknya kalau misalnya kalian pernah lihat. Yang selanjutnya ada beruh padi. Mungkin di slide sebelumnya kalian sudah tahu juga beruh padi itu apa ya. Jadi beruh padi ini beras dan padi ya. Jadi maknanya itu adalah sifatnya padi itu semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Tidak sombong apabila sudah mendapat kedudukan dalam masyarakat, dapat dihargai, dihormati serta menjadi orang terpandang di sekitarnya, bahkan tabah dan juga taat serta lebih tekun dalam beribadah. Itu makna daripada
padi tersebut. Jadi dengan memakai padi sangat tidak mungkin ya setiap prosesi adat Pesiju itu tidak memakai beras padi. Itu mustahil. Yang selanjutnya ada tepung tahu ya. Tepung tahu atau juga diserang imau ya. Imau. Mungkin kalian pernah dengar imau atau tepung tahu. Itu air yang taruh di dalam glo ya, isi niju itu. Jadi maknanya selain untuk mendinginkan dan membersihkan hati seseorang supaya tidak akan menjadi percecokan ya dengan istri atau suami dan sesama keluarga yang lain, baik itu tetangga maupun teman-temannya ya yang ada di sekitar. Nah, itulah harapan dan makna daripada tepung tahu itu sendiri. Jadi tepung tahu itulah yang dipercikkan ke arah kita di saat proses pesiju gitu ya. Itulah yang mendinginkan kita. Oke. Selanjutnya, nah selain sarana dan prasarana yang sudah kita sebutkan tadi, juga dilengkapi dengan berbagai macam dedaunan ya, alat untuk percikan ke atas kita di saat prosesi pesiju. Nah, apa-apa saja, ada yang beda-beda ya. Nah, jadi setiap daerah itu beda-beda perlengkapannya. Yang tadi, yang bahan utama tadi seperti glow ya, itu tetap semua daerah ada, namun terkait dengan dedaunan yang dipakai dalam prosesi pesiju itu kadang berbeda-beda. Kadang ada juga orang yang memakai yang namanya daun bunga kertas gitu ya untuk menjadi pelengkap saja. Namun sampai saat ini kalau ada orang yang memakai daun bunga kertas, bunga jarum itu saya pun nggak tahu ya maknanya apa, nilai filosofisnya apa. Nah, di sini yang biasa dipakai itu yang pertama ada onseniju. Onseniju. Tahu kan onseniju itu apa? Nggak tahu onseniju? Nggak tahu. Kak Sabriana tahu onseniju, Kak? Nggak tahu, Kak. Oh. Yang sering kalian pakai itu menjadi hinai itu apa namanya? Daun pacar. Itu ya. Daun pacar itu dalam bahasa Aceh onseniju. Jadi peranannya itu memberi motivasi yang segar ya atau dingin dan kokoh dalam menghadapi tantangan serta cobaan. Jadi kalau istilahnya apa? Dia selalu tegar ya, diharapkan dia selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan yang ada dalam kehidupannya. Jadi mohon maaf ya, tadi terbalik ya. Seniju itu apa, Kakak? Halo, Kak Alfa, onsen hijau itu apa? Saya tahu namanya, tahu bentuknya, tapi nggak tahu bahasa Indonesianya apa, Pak. Nah, Nama onsen hijau. Tadi yang sudah saya jelaskan apa onsen hijau itu? daun pacar ya? Nggak tahu. Nah, itulah kalian karena nggak tahu, jadi saya bisa membohongi kalian kan? Daun cocor bebek tahu? Tahu, Pak. Nah, itulah onsen hijau ya. Daun cocor Oh, bebek. Jadi kalau on gaca ini itulah daun yang biasa dipakai untuk membuat hinai. Nah, ini adalah perlengkapan yang kedua on gaca. Jadi maknanya itu kuat dan segala cobaan yang dihadapinya sama ya, sama hampir sama makna daripada uh, kedua daun tersebut. Jadi jangan lupa ya, on seniju, on kaca, terus ada bak pineng.
Yang ketiga ada bak pinang. Ya. Bak pinang yang bagaimana, Pak? Apakah pohon pinang yang sudah menjulang tinggi ke langit, ya, atau atau pinang yang masih kecil, gitu ya? Jadi maknanya keturunan akan tumbuh dan berkembang dan juga kuat serta teguh pendiriannya. Ada nggak timbul pertanyaan di sini di dedaunan yang ketiga ini? Bang Syahril mungkin timbul pertanyaan di sini. Nah, Pak, kenapa nggak memakai pohon kelapa saja, Pak, di sini? Kenapa harus pohon pinang? Ya, kenapa nggak harus pohon sawit, ya, dan pohon-pohon lain? Ya, kenapa harus pohon pinang? Ya, kalau pohon kelapa itu kan waktu kecilnya kan nggak segini dia, sejempol. Jadi kiranya yang memakai alat dan bahan itu yang bisa diikat, ya, bisa diikat dalam satu genggaman kita gitu. Dan juga pohon pinang kenapa bisa diikat selain dia juga kokoh waktu besarnya, waktu kecilnya pun masih bisa diikat dengan perlengkapan yang lain. Gitu. Sedangkan kenapa enggak pohon sawit, Pak? Pohon sawit kan berduri waktu besarnya. Gitu. Jadi mengandung makna yang lain gitu. Bisa jadi benalu nanti maknanya kalau misalnya kita memakai pohon sawit bisa merusak orang lain gitu ya. Jadi memang orang-orang terdahulu memilih alatnya itu yang memang bisa dan mempunyai makna yang memang baik, ya, memang baik ke depannya. Selanjutnya ada yang namanya unkunyit. Unkunyit atau daun kunyit, ya, daun kunyit. Jadi maknanya itu tahan dari segala serangan penyakit gitu ya. Dan juga daun kunyit ini bisa menjadi obat juga, ya, obat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan dengan memakai daun kunyit ini dia tidak mudah terkena penyakit. Namun makna penyakit di sini itu tidak hanya penyakit medis saja, namun juga bisa penyakit yang biasa kita sebut penyakit dunia, ya. Nah, itulah makna daripada daun kunyit ini sendiri. Nah, yang kelima ada onilam. Ya. Onilam. Tahu onilam? Daun nilam? Tahu ya? Nah, sebagian tahu. Bang Syahril nih nggak tahu aja nih. Apa yang tahu, Bang? Yang tahu daun muda aja, ya. Jadi maknanya jika seseorang memiliki keturunan nantinya diharapkan terkenal, harum dan disenangi masyarakat banyak. Jadi daun nilam ini wangi, ya. Ya, daunnya wangi. Bisa jadi kadang ada orang juga yang memakai bumbu di saat bumbu-bumbu yang lain itu tidak ada, gitu ya, karena wangi. Yang selanjutnya ada onbirah, onbirah atau daun keladi. Apakah keladi yang sudah besar sama halnya seperti pinang tadi, ya. Jadi keladi itu pakai yang si kecil yang memang bisa diikat dengan peralatan yang lain. Jadi maknanya apa di sini? Nah, maknanya adalah agar mempelai yang dipesiju diam begitu saja, ya, diam begitu saja, tetapi agak lasak dan ceria dalam berkeluarga dan tahan menerima gangguan dari lawannya. Pasti kalian nggak ngerti dengan bahasa yang di sini, gitu ya. Jadi diam begitu saja, ya. Makna diam begitu saja maksudnya dia menurut, begitu ya, menurut apa yang dikatakan oleh suami itu, oleh pihak keluarga, baik keluarganya sendiri maupun pihak dari mempelainya. Dan tetapi agak lasa, ya, tetapi agak lasa dia bisa melakukan apa saja dalam rumah tangga. Maksudnya kita sudah membayar mahar tinggi-tinggi, masa dia nggak bisa memasak, gitu ya. Maksud lasa di sini bukan bandel, ya, tapi dia bisa
mengurus ya, bisa mengurus rumah tangga gitu. Dan ceria dalam berkeluarga, dan selalu bahagia dalam keluarga kecilnya gitu. Dan tahan ya, tahan dari segala godaan yang disebut di sini gangguan dari lawannya. Nah, gangguan dari lawannya maksudnya lawan jenisnya gitu. Dia sudah menikah, dia tahan godaan daripada lawan yang bukan muhrimnya. Itulah makna yang terkandung daripada unbirah. Karena unbirah itu daun keladi, kalau misal kita teteskan air itu tidak akan menyatu dengan, tidak akan basah daunnya oleh air, tapi tahan ya. Nah, yang terakhir di sini ada nilai-nilai filosofis ya, filosofis yang terdapat dalam pesiju itu sendiri. Apa-apa saja nilai filosofis yang terdapat dalam pesiju. Ya, di sini kita akan lihat sama-sama terkait dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pesiju. Yang pertama di sini bisa kita lihat nilai keislaman ya. Itu yang paling utama ya dalam prosesi pesiju atau adat pesiju yang ada di masyarakat Aceh. Jadi kita tahu ya kalau masyarakat ini tidak hanya masyarakat yang memang disebutkan dalam sejarah yang asal usulnya dari suku Mante gitu ya. Jadi punya akulturasi ya, akulturasi. Jadi sama seperti halnya yang pernah saya sebutkan tadi terkait tidak ada suatu kebudayaan yang baru yang ada di dunia, melainkan saling terkait antara satu budaya dengan budaya lainnya. Jadi akulturasi ritual pesiju itu sendiri dalam masyarakat Aceh sangat syarat ya dengan nilai-nilai keislaman ya, masih linier ya dengan keislaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai Islam sehingga menjadi sebuah kepercayaan dalam masyarakat. Jadi secara umum pemaknaan kekuatan nilai religi atau religius dalam sinergi ritual pesiju dapat dicermati dari material yang umumnya mengandung tanda syukur gitu ya. Nah, nilai-nilai positif gitu. Berlindung dan berharap limpahan rahmat dan kasih sayang daripada Sang Pencipta. Sejalan dengan doa yang dibacakan yang sesuai dengan momen dalam ritual. Jadi dalam ritual pesiju itu pasti diawali dengan Bismillah dan di dalamnya juga ikut disertai doa keselamatan gitu ya dan doa-doa yang lain sebagainya, juga ada salawat Nabi gitu dan seterusnya. Yang kedua ada nilai komunikasi. Bagaimana yang dimaksud dengan nilai komunikasi di sini? Mungkin kalian sering ya yang sudah dalam proses pembuatan tugas akhir, pasti kalian pernah menulis seperti ini, apalagi yang ininya Pak T ya, pasti ada seperti ini nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu produk ya atau suatu benda, tergantung apa yang kalian ambil gitu ya. Apalagi terkait dengan adat istiadat, pasti terdapat nilai-nilai filosofis. Nah, terkait dengan nilai-nilai komunikasi di sini, itu ritual pesiju menunjukkan unsur komunikasi transendental. Jadi berupa sumber atau komunikator terdiri dari Tuhan dan juga manusia. Jadi ada dua di sini ya. Jadi kita berkomunikasinya dengan Tuhan dan juga berkomunikasi dengan manusia. Bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan? Dengan berdoa, ya, dengan mengharap rahmat ya. Jadi alat-alat tadi yang sudah kita gunakan. Lalu dengan manusia bagaimana? Ya, dengan mengundang mereka ikut serta dalam mendoakan kita. Ya. Terus apalagi sudah saya sebutkan tadi, kenduri ya, kenduri itu adalah sebagai bentuk nilai-nilai komunikasi yang kita dapat dalam tradisi pesiju ini.
Selanjutnya ada nilai tradisi, ya. Jadi upacara adat Pesiju yang dilaksanakan dalam berbagai acara penting bagi masyarakat Aceh merupakan salah satu bentuk pelestarian tradisi. Nah, rangkaian upacara tersebut mengandung simbol dan makna tertentu yang mewakili cara mereka memandang dunia dan juga kehidupan di dalamnya. Jadi bagi yang kurang memahami adat Pesiju akan berpendapat negatif ya. Sebaliknya tidak begitu bagi masyarakat yang memiliki persepsi positif. Jadi kekuatan nilai tradisi dalam sinergi ritual Pesiju dapat dimaknai dari beberapa simbol material juga merunut seperti yang nilai-nilai yang sudah kita sebutkan tadi. Namun tidak bisa kita pungkiri ya adik-adik bahwasanya tetap ya, apapun tradisi yang ada di suatu daerah pasti ada yang namanya pro kontra. Nah, di mana baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalamnya itu adalah masyarakat yang menganut atau percaya akan hal-hal yang demikian. Juga yang negatifnya bagaimana? Itu ya, yang tidak melakukan adat, ya, tidak menghargai adat. Itu juga yang membuat tradisi kita tergerus ya. Seiring berjalannya waktu, tradisi itu hanya tinggal nama saja. Nah, yang terakhir di sini ada nilai sosial gitu ya. Ada nilai sosial. Bagaimana yang dimaksud dengan nilai sosial? Jadi salah satu kesempatan berkumpulnya anggota kerabat atau juga masyarakat sekitar yang ada di lingkungan di mana tempat kita tinggal, gitu ya, dengan mengundang, dengan berpartisipasi uh, pencarian alat dan bahan tadi, serta dalam membuat bulukat juga umira. Itu adalah suatu bentuk nilai yang kita dapat ya dari acara Pesiju itu sendiri. Mungkin saya rasa materi kita sudah habis ya pada hari ini. Mungkin di sini adik-adik ada yang ingin bertanya ya terkait dengan uh, prosesi pesiju yang ada di masyarakat Aceh itu sendiri. Boleh ya jika ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo, can you hear me? Oke, adik, ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini? Nggak ada ya. Saya rasa kalian sudah paham semua terkait dengan Pesiju, apalagi kebanyakan di sini kan banyak orang Aceh ya. Ya, tinggalnya di Aceh, meskipun di Aceh itu tidak semuanya memang suku Aceh ya. Jadi di Aceh itu memiliki 7 suku ya. 7 suku ya, salah satunya Aceh ya, Aceh pada umumnya, meskipun daerahnya bergelar Aceh, Selama Mekah dan beberapa gelar lain. Namun di Aceh juga terdapat beberapa suku ya, suku Singkil, suku Aceh pada umumnya, terus Gayo, dan mereka semua adalah bagian dari Aceh itu sendiri. Jadi jika ada nanti yang memprovokasi kalian itu bukan orang Aceh, itu salah ya, itu salah. Meskipun seperti orang Gayo bukan disebut orang Gayo, itu mereka adalah bagian dari Aceh itu juga. Jadi kita tidak dapat terpisah antara satu sama lain. Oke, materi selanjutnya di sini karena tidak ada yang dipertanyakan terkait dengan prosesi Pesiju, jadi saya ingin mengulas pertemuan ke-14 ya, pertemuan di minggu depan. Jadi materi di pertemuan yang selanjutnya adalah pakaian adat istiadat dan juga rencong serta ragam hias tradisi khas Aceh lainnya ya. Ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih adik-adik semua.
dengan habisnya materi pada hari ini dan tidak ada yang bertanya, maka dengan ini saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.